Halo Kak, untuk kabar aku hari ini alhamdulillah ya aku sedikit baik gitu Kak. Tapi gimana nih tadi kesininya, apakah ada kendala atau mungkin ada halangan atau lancar gaya nih? Alhamdulillah banget nih tadi aku perjalanan dari rumah menuju ke sini gitu kan lancar gitu Kak, karena kan masih agak sedikit pagi juga ya aku ke sini. Terus juga tadi alhamdulillahnya aku dari rumah juga kayak ngerasa wah kayaknya ini cerah deh gitu beneran loh cerah gitu. Ya ampun, syukurlah. Oke, jadi kalau boleh tahu namanya siapa nih? Perkenalkan Kak, nama aku Pernian Greni. Aku mahasiswa semester 4 di Universitas Lampung gitu kan. Kalau misalnya kamu panggil aku mungkin panggil Nia, boleh Kak? Oke, halo Nia, perkenalkan nama aku Luna. Jadi di sini aku yang akan memandu jalannya sesi konseling hari ini ya. Oke Kak. Jadi sebelum kita mulai nih, aku mau memastikan dulu kira-kira kamu udah siap belum nih buat berbagi cerita di sini? Kalau aku oke sih Kak, aku akan siap untuk berbagi cerita hari ini. Oke, jadi di sini aku kasih tahu dulu ya teknis-teknisnya. Mungkin kalau misalnya Nia merasa nggak nyaman, Nia bisa langsung bilang ke aku buat stop sesi konseling ini. Kalau misalnya Nia merasa nggak nyaman sama topik yang aku bahas, Nia bisa langsung bilang. Atau mungkin misalnya Nia merasa cukup nih buat sesi konseling hari ini, bisa langsung dicukupkan. Oke Kak, siap. Jadi aku mulai dari hal sederhana dulu ya. Kira-kira perasaan kamu gimana nih hari ini? Kalau perasaan aku sebenarnya cukup kalau dalam diri aku yang jujur ya Kak, sebenarnya aku tuh lagi bingung gitu sama diri aku sendiri gitu loh. Kayak mana itu? Oke, jadi aku mau mulai dari pertanyaan sederhana dulu nih. Kira-kira gimana kabar atau perasaan Nia hari ini? Kalau ditanya perasaan aku akhir-akhir ini ya Kak, sebenarnya lagi kurang baik sih sejujurnya Kak. Juga aku kayak suka bingung sama diri aku sendiri. Aku kayak ngerasa ini aku baik-baik aja nggak sih sebenarnya, aku suka bingung kayak gitu. Oke, jadi Nia lagi nggak baik-baik aja ya. Nah, kalau boleh aku perhatikan, sebenarnya memang dari ekspresinya juga kelihatan agak berat sih, kayak ada lagi dipikirin nih. Nah, boleh kan kamu misalnya boleh kan kamu ceritakan kayak apa sih yang ngebuat kamu tuh jadi ngerasa kayak gini akhir-akhir ini? Oke Kak, jadi yang membuat aku mungkin ngerasa bingung gitu ya, aku tuh lagi ngerasa kalau lagi nggak yakin gitu loh sama diri aku sendiri. Apalagi ditambah tadi kan aku menyebutkan kalau aku tuh lagi berada di posisi semester 4 gitu ya. Aku tuh ngerasa kayak diri aku tuh bisa nggak ya menjalani semester 4 ini. Terus aku bingung sama diri aku yang aku nggak bisa deh melakukan potensi-potensi yang aku miliki gitu. Aku nggak bisa mengeksplor. Terus juga aku suka ngerasa nih misalnya nih teman-teman kuliah aku mempunyai kayak prestasi-prestasi gitu, so aku bilang ke diri aku sendiri aku nggak bisa ya kayak gitu. Terus kayak aku bangga kok sama mereka gitu, tapi kayak aku ngerasa iya aku nggak bisa kayak mereka gitu. Dengan pencapaian mereka tuh aku ngerasa kalau aku tuh nggak bisa kayak mereka gitu. Jadi Nia ngerasa itu ya, ketinggalan gitu ya dari teman-teman orang terdekat. Nah, biasanya kan Nia nih ini katanya ngerasa kayak mungkin pengen gitu ya kayak temen-temennya. Jadi kalau misalnya apa apa tadi gitu? maaf, tetap lanjut. Tetap ada nggak sih? Tetap. Gimana ya? Ini dari sini kan kamu? Iya. Oke. Jadi kan Nia katanya mungkin merasa ketinggalan sama teman-temannya ya, pencapaian teman-temannya. Nah, jadi apa sih yang Nia rasakan pas melihat teman-teman berhasil nih mencapai sesuatu gitu?
Sebenarnya yang aku rasakan itu kalau untuk ke merekanya ya aku tuh ikut seneng gitu, wah mereka sudah punya progres gitu di dalam hidup mereka gitu. Cuman kalau untuk ke diri aku sendiri, aku ngerasa aku belum cukup gitu Kak, belum cukup dengan usaha aku untuk mencapai. Aku juga pengen yang kayak mempunyai prestasi gitu, tapi aku masih bingung nih sama prestasi aku apa ya, yang aku bisa apa ya gitu. Oke, jadi kayak ya ini masih kayak gitu lah ya. Nah nih, kalau misalnya Nia ada di momen itu kayak lagi lihat apa namanya temennya nih senang berhasil gitu, apa sih yang terjadi dalam dirinya? Mungkin lebih ke kayak apa sih, kayak mungkin pengen, atau mungkin Nia pernah nggak berpikiran kayak wah ini mah pasti aku bisa nih kayak gini gitu? Nia pernah nggak? Pernah sih Kak sebenarnya, kayak aku tuh ngerasa wah aku juga pengen loh nyoba kayak mereka gitu. Dan pastinya tuh mereka juga kan mempunyai prestasi itu yang pastinya dengan usaha-usaha mereka juga. Aku tuh justru kayak penasaran apa ya rahasia mereka gitu, bisa gitu mencapai pencapaian yang begitu luar biasa, bahkan sampai diapresiasi semua orang gitu. Aku juga pengen ngerasa kayak mereka gitu, pengen juga berprestasi seperti mereka. Ada perasaan seperti itu sih Kak aku sebenarnya. Nah Nia pernah nggak nanya nih ke temennya kayak mungkin, nah Nia pernah nggak nih tanya ke temennya mungkin kayak yang kamu tuh gimana sih caranya biar kayak gini gitu, pernah nggak kira-kira? Kalau misalnya bertanya ya sebenarnya aku masih agak ragu ataupun aku malu, aku takut dijudge gitu Kak sama temen aku. Mungkin kayak kan kita kan orang tuh beda-beda ya Kak, mungkin nggak semua orang menurutku mau gitu, tapi pengen tahu gitu tips and trick mereka untuk pede dengan bakat yang mereka miliki gitu, pengen. Tapi ini aku izin nanya lagi ya, Nia pernah nggak mencari tahu bakat Nia tuh apa? Misalnya kayak Nia coba nyanyi nih, wah ternyata suara aku bagus, Nia pas kayak gitu, terus Nia langsung jadi kayak ih berarti ini bakat aku nyanyi gitu, pernah nggak kira-kira? Pernah sih Kak, justru yang seperti kakak contohin tadi, sebenarnya memang aku suka banget nyanyi gitu. Iya aku pengen suka nyanyi sendiri gitu. Cuman Kak waktu itu pernah ya aku sebenarnya malu, aku pernah ikut lomba gitu. Dan itu first time banget di perkuliahan. Karena kalau dari aku SD sebenarnya tuh aku sering nyanyi. Terus juga tuh teman-teman aku tuh pada bilang, wah Nias kayaknya kamu berpotensi deh untuk ikut kayak lomba-lomba, bahkan kayak idol gitu. Tapi aku masih ragu sama diri aku sendiri, aku nggak pernah berani Kak. Meskipun aku tahu kayak lomba-lomba tuh banyak, aku dari SD, SMP, SMA, aku tahu bakal ada lomba solo song di mana itu aku selalu cari tahu sebenarnya. Tapi aku nggak pernah yang kayak untuk ayo nyoba gitu. Dan aku tuh nyoba di pas aku semester 1. Dan di situ pas banget di Natalis kampusku. Kita dan mungkin aku nggak terbiasa juga ya untuk tampil di depan umum. Aku juga masih nggak pede sama diri aku sendiri gitu Kak. Terus aku gagal di situ, kayak beneran kan itu sistemnya tuh kayak eliminasi. Aku tuh langsung dieliminasi saat lagu aku tuh belum selesai aku nyanyikan. Mungkin karena aku culture shock juga ya, aku nggak ngerti juga. Mungkin karena aku culture shock juga, aku juga belum terbiasa di mic gitu ya. Mungkin aku juga harus eval diri aku sih Kak. Oke, jadi kayak mungkin Nia masih merasa ragu gitu ya buat ngikut-ngikut apa lomba-lomba gitu, atau yang tampil-tampil di pentas gitu ya. Nah, tapi jujur Nia keren loh mau nyoba kayak itu kan, apalagi first time ya bagi Nia. Dan Nia juga katanya kan kayak masih ragu kan untuk tampil di depan umum, tapi jujur Nia keren banget sih bisa tampil di situ. Nah, jadi nih aku mau nanya, dari setelah kamu lomba nyanyi itu, kira-kira kamu apa sih yang kamu lakukan, maksudnya ke diri kamu, kayak kamu kira-kira merefleksi diri kamu gitu nggak? Iya, bener banget Kak, aku merefleksi diri aku. Awalnya tuh mungkin aku denial ya, aku ngerasa, itu kan ada teman-teman aku juga ya, aku tuh ngerasa, wah kayaknya mereka kecewa deh, padahal mereka tuh excited banget untuk temenin aku untuk lomba pertama kali gitu. Tapi kalau misalnya dari refleksi aku, mungkin aku kurang latihan, satu. Aku kurang latihan, jujur memang persiapan lomba itu aku masih kurang banget sih Kak. Terus juga kayak aku belum berani tampil. Nah waktu sebelum tampil itu kan kata teman aku kayak, ayo nih ya
coba gitu kan nyanyi di depan aku, nah aku masih malu. Sedangkan aku tuh langsung kaget penontonnya sebanyak itu. Meskipun aku nggak kenal, aku tuh tipe orang yang kalau nggak kenal aku tetap ragu gitu. Dan aku merefleksikan, oh iya ya, aku juga masih kurang persiapan, iya aku masih kurang percaya sama diri aku sendiri, iya terus aku kurang pede nih di depan umum gitu kan. Terus aku nggak percaya sama potensi aku, kayak gitu sih Kak. Nah, itu kan refleksi dari Nia ya. Terus kemungkinan nih, misalnya bakal ada lomba lagi, kira-kira Nia bakal mau ikutan nggak dengan tampil jadi diri yang versi paling baik gitu? Kalau misalnya untuk sekarang ya Kak, jujur aku masih kurang yakin sama diri aku. Kayak gimana ya, Mati terus sih. kayak gimana ya Kak, aku selalu insecure gitu, kayak ada loh yang lebih baik daripada aku selalu mikir. Tapi sebenarnya aku tuh dalam diri aku pengen nyoba lagi tuh, pengen, tapi aku masih takut, masih ragu-ragu gitu. Oke, jadi Nia tetap masih ragu gitu ya buat tampil itu. Nah, kalau misalkan bakso bis banget sih. Bakso udah ya. Oke, jadi aku ngerti ya Nia masih ragu tadi katanya. Nah, jujur memang yang Nia rasakan tuh manusiawi banget, karena banyak loh orang yang walaupun udah merefleksi dirinya dari kejadian yang lalu tapi tetap merasa ragu gitu. Jadi, tapi aku juga penasaran, sebenarnya ada nggak sih apa namanya keinginannya tuh buat bener-bener apa ya, pengen berubah dari yang dari yang awalnya ragu, nggak pede gitu, jadi percaya diri banget gitu dan mau banget buat tampil di depan semua orang. Sejujurnya ya Kak, kalau ditanya seperti itu dalam diri aku, mau banget. Aku pengen jadi orang yang lebih tenang gitu Kak. Kalau misalnya nggak apa ya, kalau di depan umum itu aku nggak grogi, aku nggak yang kayak overthinking lagi gitu. Aku pengen jadi diri yang tenang, terus juga jadi pribadi yang percaya diri, percaya akan potensi aku, terus juga mau jadi diri yang lebih aktif untuk mengeksplor bakat aku. Contohnya seperti nyanyi tadi, aku juga kayaknya butuh deh Kak, kayak tuntunan untuk aku tuh harus kayak gini loh, kalau nyanyi harus seperti ini gitu. Bahkan tuh nggak cuman suara doang, bahkan penampilan, gestur tubuh pun supaya nggak kaku gitu, soalnya aku masih kaku banget. Iya, aku paham. Jadi Nia maksudnya memang bener ada niatan gitu ya, tapi apa sih yang membuat Nia tuh kayak susah banget nih mau jadi percaya diri, jadi maksudnya ngilangin rasa ragu itu, apa gitu yang bikin Nia susah? Yang bikin susah aku percaya diri ya, mungkin karena aku itu nggak diasah kemampuannya dari kecil gitu ya Kak. Mungkin dari keluarga aku juga tidak ada yang, aku nggak ngerasa kalau bakat aku tuh diasah sejak dari kecil. Mungkin itu adalah salah satu faktor. Oke. Dan mungkin itu aku ngerasa adalah salah satu faktor kenapa aku nggak percaya diri. Itu juga aku ngerasanya itu buat ragu itu karena diri aku sendiri. Meskipun teman-teman aku tuh sebenarnya banyak yang mendukung, banyak yang support gitu kan, kalau diri aku sendirinya enggak, bakal susah gitu. Jadi aku ngerasa yang paling banyak berpotensi, aku nggak pede tuh diri aku sendiri. Oke, jadi memang mesti dari dirinya sendiri ya yang memang harus benar-benar mendorong Nia buat jadi lebih yakin gitu kan. Iya gitu Kak. Tapi apa sih Nia rasanya kayak Nia kan tadi pengen nih berubah gitu, jadi percaya diri lagi, tapi Nia juga masih ragu sama diri sendiri. Itu gimana rasanya? Capek gak kira-kira punya perasaan yang bikin bingung gitu kan? Iya, jujur capek banget. Kayak aku tuh pengen melakukan satu hal yang mungkin aku mau gitu, aku minati, aku tekuni gitu, tapi diri aku tuh gak mau itu gitu kan. Pikiran aku juga ngerasa kayak aku gak bakal bisa gitu. Aku ngerasa kalau aku tampil kayaknya bakal jelek. Aku terus selalu overthinking nih sama diri aku sendiri gitu. Itu aja sih Kak. Jadi kayak
Nia tuh merasa mungkin belum cukup gitu ya apa yang udah dilakuin di diri Nia gitu. Ya aku selalu ngerasa nggak cukup, bahkan nggak cuman tentang itu ya kak, tapi aku juga kalau soal tugas-tugas itu aku juga selalu ngerasa aku nggak cukup deh gitu, apalagi kalau di dalam perkuliahan tuh kan selalu ada presentasi ya kak. Iya. Aku melihat temanku nih, wah keren banget nih presentasinya gitu, public speakingnya dia keren gitu, sedangkan aku bicara aja aku nggak pede. Aku bahkan karena aku nggak pede itu aku jadi suka gagap sendiri, kayak aku mau ngomong apa ya gitu, jadi suka hilang aja gitu kalau aku lagi presentasi, nggak kayak teman-teman aku yang keren-keren itu gitu. Jadi bingung sendiri gitu ya Nia. Nah jadi kayak misalnya tapi tetap jalan ya ternyata, tapi kita nggak bisa lihat muka sendiri. Tapi jalan nggak sebenarnya? Jalan sebenarnya. Apa gak apa-apa? Gak apa deh kayak, cuma nggak bisa lihat muka sendiri. Oh iya nggak apa-apa. Nah jadi kayak mungkin Nia ya merasa seperti itulah ya. Iya betul kak. Jadi kalau misalnya nih Nia kan tadi bilang merasa nggak cukup nih, itu tuh sebenarnya tuh yang cukup menurut Nia tuh gimana sih? Cukup menurut aku yang pastinya aku tuh jadi orang yang pede gitu, percaya diri, yakin sama potensi aku, terus nggak banding-bandingin diri aku sebenarnya sih kak, mungkin itu cukup buat aku. Terus juga kalau misalnya dapet support dari temen gitu ya, jangan denial gitu loh dari diri akunya, aku pengen kayak gitu. Jadi berarti Nia tuh maunya tuh kalau misalnya disupport sama temen dia harus benar-benar nerima gitu ya, bukan malah kayak yang ih apa sih ini kayak gitu. Kadang aku suka kayak gitu kayak enggak, aku nggak bisa gitu, meskipun mau 1000 orang support pun kalau diri aku enggak ya enggak gitu, karena kan denial ya kak. Iya, berarti Nia kayak sering ya bener-bener ragu ya sama diri sendiri. Iya aku ragu banget sama diri aku sendiri, makanya jadi berdampak tuh aku nggak jadi orang yang bisa explore kemana-mana, karena stuck di situ aja gitu. Berarti Nia juga maksudnya buat keluar dari zona nyaman Nia, kan pasti Nia punya nih zona nyaman Nia. Iya. Batas-batas yang bisa biasa Nia lakuin itu Nia ragu gitu mau keluar dari zona nyaman itu. Iya bener banget, dan aku sebenarnya jadi ngerasa sih kak, gara-gara aku cerita ke kakak ini, aku ngerasanya tuh kayak oh iya ya aku nge-stuck loh di zona nyaman aku. Apalagi tadi kakak bilang punya zona nyaman sendiri, jujur iya aku punya zona nyaman sendiri, dan aku nggak bisa tuh keluar dari zona nyaman aku belum bisa gitu. Tapi Nia pernah nggak nyoba buat keluar dari zona nyaman itu, kayak mungkin Nia pernah berpikir kayak ih ini kayaknya terlalu biasa banget nih di aku, kayaknya aku harus nyoba deh sekali buat keluar dari situ gitu, pernah nggak? Pernah kak. Mungkin memang konteksnya itu bukan yang kayak ikut-ikut lomba ya, tapi kan kalau dari dulu nih aku kan nggak pernah tuh ikut organisasi karena aku takut berbicara. Nah pada perkuliahan itu di semester 2 deh aku ingat banget kak, aku tuh memutuskan untuk ikut organisasi, meskipun itu cuma lingkupnya internal gitu ya. Jadi aku ikut organisasi internal yang isinya memang seprodi aja gitu, dan aku tuh ngerasa oh bisa loh aku keluar dari zona nyaman. Aku akhirnya ikut organisasi, aku kenal orang banyak gitu, sampai pada akhirnya aku tuh tetap ikut menekuni organisasi itu. Terus pas berganti ke pengurusan gitu kan, itu jadi aku yang jadi pengurus gitu. Bahkan aku juga udah sedikit-sedikit bisa sih untuk berbicara gitu, apalagi di depan orang-orang banyak gitu. Mungkin memang nggak seberapa banyak sih sebenarnya kak, kayak ya udah kisaran 5 atau 10 orang gitu, dan akhirnya aku bisa loh ternyata keluar dari zona nyaman, tapi mungkin lingkup organisasi aja gitu. Tuh berarti Nia udah bisa nih keluar dari zona nyaman yang itu tadi ya, mungkin awalnya menurut Nia tuh kayak waduh ini kayaknya bukan itu, waduh kayaknya ini bukan apa, kayak ini bukan di ini aku banget gitu kan, terus tiba-tiba Nia keluar. Nah itu justru malah bagus loh Nia, karena kayak kamu pelan-pelan gitu kan buat keluar dari situ, walaupun kata kamu tadi hanya sebatas lingkup prodi, tapi itu memang sudah termasuk yang mau gitu loh buat keluar dari zona nyaman. Nah jadi coba cek tuh itu beneran bisa nggak? Gak bisa sih, tadi Bisa ya? aku lihat 4 menit, nanti tiba-tiba udah 8 menit. Oh iya Udah bisa ya? bisa ya. Jadi Yes.
Aku tahu. Yuk. Jadi ini aku jadi paham ya kenapa Nia yang awalnya ragu terus jadi mau coba buat keluar dari zona nyaman. Tapi Nia pernah nggak kayak misalnya udah ikut nih organisasi lingkup prodi, tapi tiba-tiba kayak pengen yang kok jadi pengen ya ikut UKM yang satu univ gitu. Pernah Kak, pernah waktu itu aku pengen ikut kayak komunitas integritas gitu loh Kak. Kayak itu tuh semua universitas, maksudnya semua fakultas gitu ada di sana gitu kan, termasuk UKM yang aktif juga gitu. Cuman waktu aku udah mulai berani, ternyata waktu bergantian pengurusan gitu ya, itu angkatan aku itu udah gak bisa. Jadi tuh kayak ngerasa telat banget ya aku gitu. Tapi aku pengen juga explore ke organisasi eksternal gitu. Jadi kayak ya telat itu ya tadi Nia. Nah, terus kan tadi Nia sempat bilang nih kalau Nia susah buat, maksudnya tadi kayak keluar dari zona nyaman juga. Terus tuh aku pengen gali lebih dalam lagi. Di momen itu tuh kamu pengennya kayak diam di tempat atau malah kayak yang mau ngelakuin semua yang jadi hambatan-hambatan kamu, atau mungkin jadi kayak yang bikin kamu tuh ini gitu susah atau ragu gitu? Lebih gimana itu maksudnya? Kalau ditanya seperti itu, aku lebih milih ke melakukan hal yang memang mungkin aku ragu ya Kak. Tapi mungkin aku lebih, meskipun aku ragu, tapi aku pengen juga gitu ngelakuin yang aku ragukan itu gitu. Pengen juga nyoba gitu. Ya, jadi maksudnya bukan malah diem di tempat ya Nia, tapi malah justru ngelakuin hal gitu ya. Jujur itu bener-bener keren sih. Nah, kalau misalnya kamu lagi di fase itu tuh kayak ngelakuin hal yang bikin kamu ragu itu, biasanya kamu ngapain sih? Mungkin dengan kamu coba-coba, misalnya lagi ada tugas kuliah presentasi, nah itu kamu langsung kamu coba langsung kamu praktekin atau gimana nih kira-kira? Iya Kak, langsung aku praktekin Kak. Meskipun aku ragu gitu ya, tapi aku akan tetap berusaha gitu ya. Di rumah kan pastinya selalu aku prepare dulu gitu ya untuk presentasi gitu. Aku tuh sebenarnya ragu sih sebenarnya. Apalagi kan tadi aku bilang aku nggak pede untuk tampil di depan umum gitu, apalagi di depan teman-teman. Meskipun memang mungkin aku udah lama juga, udah mungkin kisaran 2 tahun ya, mau 2 tahun tetap ketemu mereka dengan orang yang sama, aku tetap ragu. Tapi aku juga tetap mau gitu untuk coba keraguan aku itu, dan ternyata memang nggak seburuk itu. Aku juga nggak yang terlalu nggak bisa banget gitu, enggak ternyata Kak. Sebenarnya kayak gitu sih. Berarti memang kayaknya harus nyoba dulu nih gitu ya, baru ragunya sedikit memudar gitu. Iya bener banget, aku tuh memang kayaknya orangnya harus nyoba deh, tapi mungkin rada takut dan rada nggak pede gitu. Nah, aku bisa sih, maksudnya ngerasain itu mungkin kayak berat ya nih ya, pasti mau nyoba gitu, kayak yang aduh ini sebenarnya kayak bisa nggak ya, tapi tetap kamu coba tuh memang udah yang keren gitu loh, dari kamu mau nyoba, dari kamu yang udah ada kemauan gitu. Nah, tapi nih mungkin beda konteksnya tadi ya, aku pengen tahu, jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa down atau kamu ngerasa kayak overthinking nih tentang hal-hal yang bikin kamu tuh sulit menerima diri kamu gitu, biasanya yang kamu rasain tuh apa? Yang pastinya tuh aku selalu capek gitu ya Kak. Selalu ngerasa, jujur kalau misalnya kepikiran aku selalu thinking. Terus juga aku ngerasa pikiran aku penuh. Tadi kan Kakak menanyakan apa yang aku rasakan ya. Nah itu penuh banget gitu pikiran aku. Terus aku bingung harus kemana gitu. Kadang aku melampiaskannya juga tuh kayak bahkan tuh nggak ngerjain hal-hal yang berguna gitu. Justru malah menurutku nggak berguna dan membuang-buang waktu gitu. Contohnya seperti kayak aku main HP tuh bisa dari pagi banget sampai ke malam, dan itu tuh nonstop banget Kak. Dan aku melakukan hal itu karena aku bingung banget gitu, aku pikiran aku nih kemana ya arahnya gitu. Terus kalau dari fisik sendiri tuh aku capek, kayak capek batin mungkin ya. Terus juga fisik aku capek, aku suka ngerasa bahkan tuh mungkin ya
aku pengen banget gitu istirahat, kayak mungkin aku tidur tanpa memikirkan hal-hal apapun, tapi kadang kalau udah habis bangun gitu dari aku istirahat itu aku tetap kepikiran gitu. Jadi kayak mungkin overthinking berlebih gitu ya nih ya. Ya aku sama overthinking berlebih, terus cemas kayak takut, terus ngerasa kayak besok tuh sesuatu yang gak aku pengen tuh bakal terjadi gitu. Aku tuh kayak gitu, cemas gitu. Berarti sebelum hal itu kejadian di kamu udah kayak mikir yang gak enak dulu gitu. Iya bener banget. Aku tuh kak bingung juga kenapa aku kayak gitu, cemas banget gitu rasanya. Iya pasti aku ngerti, kayak gak enak banget gitu ya nih ya ada di posisi itu. Nah di momen itu kan momen kamu lagi overthinking, maksudnya juga ada paniknya kan ya? Iya ada kak. Itu kira-kira kamu masih bisa nggak mikir yang jernih, kayak mikir yang benar-benar logis gitu, atau justru malah itu tuh hal kayak gitu tuh malah jadi bikin pikiran kamu makin kacau? Sebenarnya kalau sedikit mungkin ada ya kak pikiran aku yang positif, mungkin lebih ke meyakinkan diri aku untuk keluar dari pikiran yang negatif-negatif itu. Tapi mungkin kalau misalnya lagi masanya aku bener-bener stres berat gitu kak, aku tuh selalu ngerasa stresnya aja gitu, sampai kadang tuh aku bingung, bahkan tuh ke distract banget, apalagi mengerjakan tugas-tugas kuliah aku, apalagi ada tugas kelompok gitu ya kak. Itu kan kayak benar-benar kita harus berkontribusi gitu. Kalau misalnya tugas individu kan kita bisa kesampingkan dulu, tapi kalau tugas kelompok ini menurutku aku ngerasa aku bertanggung jawab gitu loh akan kayak teman-temanku gitu. Kalau misalnya nanti aku tiba-tiba hilang gitu karena aku stres berat tadi, itu kan gak mungkin. Aku juga masih selalu berpikir positif supaya aku bisa melakukan job aku gitu di dalam sebuah kelompok itu gitu kak. Ya jadi itu maksudnya bukan yang malah ini ya, kamu maksudnya masih ngerasa punya tanggung jawab gitu ya? Iya, karena memang bener sih tugas kelompok itu justru kayak malah jadi kayak prioritas gak sih? Iya justru kayak aku kan ngerasa kayak gak enak juga dong sama teman-teman aku, masa aku tiba-tiba hilang atau aku lost job desk gitu kan. Job desk dari itu nggak kayak gitu sih, alhamdulillahnya orangnya kayak ya aku bakal mengutamakan yang kelompok itu, tapi ya kadang juga keteteran tuh sama tugas-tugasku yang individunya gitu. Karena itu ya nih ya, maksudnya kayak satu sisi tugas kelompok numpuk, banyak kelompok, terus satu lagi tugas individunya juga ikutan numpuk gitu ya. Bener banget kak, itu memang semester 4 ya aku ngerasa udah stres banget nih gitu, ditambah lagi aku gak yakin, sering gak yakin sama diriku sendiri, ditambah pencapaian teman-temanku banyak gitu kan, aku kayak gitu. Iya sih, memang kayaknya kerasa banget ya stres di semester 4 ini. Bener kak, kerasa banget gitu. Nah itu kan pasti bikin kamu makin kayak, kalau misalnya tadi pemikiran kamu yang kayak stres berat gitu ya, itu pasti bikin kamu kayak makin takut ya, atau mungkin kamu kayak ngerasa hilang kendali gak sih sama pikiran kamu gitu? Iya bener banget, apalagi kalau kita lagi takut gitu ya kak. Aku selalu ngerasa deh takut, terus hilang kendali, bahkan hal-hal yang gak aku pengen tuh aku lakuin. Kayak bingung banget gitu sama diri sendiri ini gitu. Kayak misal nih tadi yang gak harusnya aku lakuin, aku ada tugas nih gitu, aku malah menyepelekan tugas itu sampai mepet deadline kak. Aku sebenarnya mau ya cerita ini, tapi kayak kalau nggak diceritain juga gimana gitu ya, aku juga melakukan hal kayak gitu, makanya di luar kendali aku banget kan itu. Iya bener sih, tapi Nia tuh kalau di posisi itu kayak tadi ya, mungkin nunda tugas dan ngelakuin hal-hal kayak HP gitu, itu sering terjadi berulang kali atau mungkin cuma sesekali aja? Berulang kali sih kak, aku ngerasa ya. Apalagi akhir-akhir ini tuh aku ngerasa sibuk banget gitu, belum lagi tadi aku bilang aku ragu sama diri aku sendiri, dan itu juga berulang sih kak. Aku ragu aku nggak bisa, itu aku selalu mengalami pola yang berulang gitu. Jadi kayak memang kamu tuh, jadi dari awal tadi kamu bilang kamu ragu, terus mulai dari kamu yang sampai kamu yang menyepelekan tugas itu jadi kayak berulang terus ya. Ya benar kak. Berarti kamu memang maksudnya terjebak di pola itu terus gitu? Aku ngerasa banget aku terjebak di pola yang sama gitu, terus kayak begitu aja gitu, nggak ada yang progres maju kayak gitu. Aku rasanya yang harus ngapain ya gitu.
Tapi nih ya, kamu ngerasa nggak semakin lama kamu ada di pola itu, kamu ngerasa makin sulit gak sih kamu buat keluar dari pola yang bikin kamu kayak agak stres itu tadi? Jujur ya aku ngerasa sulit banget. Terus juga aku tuh bertanya-tanya juga kan Kak sama diri aku sendiri, aku bisa nggak ya keluar nih dari pola yang gak seharusnya aku ada di sana gitu. Mungkin memang dari aku sendiri juga sebenarnya aku jadi ngerasa kayaknya aku harus deh mengubah pola ini supaya nggak terjadi berulang, dan berulangnya itu yang tidak baik gitu untuk akunya sendiri. Tapi Nia bisa nggak, maksudnya kira-kira pernah nggak nih keluar dari pola itu gitu, walaupun sebentar ya, kira-kira pernah nggak? Kalau dibilang pernah ya, kalau aku pikir-pikir tuh pernah sih Kak. Maksudnya aku yang nggak jadi orang bener-bener jelek menurutku ya, tapi aku pernah jadi orang yang mungkin konsisten. Kayak aku ada masanya sih konsisten, kayak aku menjalankan kehidupan aku tuh mungkin menurut aku yang terstruktur, tapi kadang ada aja nggak selamanya tuh konsisten gitu. Dan kembali lagi tuh ke pola yang tadi, aku nge-stuck di situ gitu. Iya, jadi kayak udah yang awalnya ini berubah gitu ya, terus balik lagi ke pola lama ini ya. Iya benar, ke pola lama. Aku sering banget itu Kak, kembali ke pola yang lama itu. Tapi memang susah sih ya, ada di zona itu tuh kayak yang kita jadi bingung sendiri nggak sih maunya tuh apa gitu kan. Iya, suka bingung nih sama diri aku sendiri. Aku sering banget ngalamin hal yang kayak gitu. Nah, tapi kamu pernah nggak nih kayak kamu ngerasa kayak gini nih, kayak ya udahlah aku kayaknya memang nggak bisa berubah, pernah nggak kira-kira? Pernah sih Kak, aku ngerasa wah diri aku kayaknya nggak bisa deh kayak orang-orang lain, seproduktif orang lain gitu, dan seambis orang lain. Apalagi teman-teman aku gitu kan, teman-teman aku pada keren banget gitu. Aku ngerasa kayak gitu sih, aku pernah ngerasa kayak gitu. Ya jadi tapi di momen itu nih ya, di momen yang kamu bilang kayak aku nggak bisa berubah itu, apa yang kamu rasain di saat itu tuh? Sebenarnya yang aku ngerasain pas aku bilang aku nggak bisa berubah, satu sisi lagi Kak, sebenarnya aku tuh ngerasa kayaknya kalau aku nyoba gitu untuk menjadi diri aku yang lebih baik lagi, aku bisa deh ngelakuin itu. Tapi belum ada keberanian tuh di dalam diri aku. Oh ya, jadi kayak yang kamu bilang tadi itu ya. Nah, tapi kamu kalau misalnya pas dibilang itu pas ada di titik kamu lagi capek, atau apa kamu lagi ini kayak malah kamu lagi baik-baik aja gitu kamu ngerasain kayak gitu? Kalau pas lagi keadaan apa itu Kak? Kayak kamu bilang ya udah aku emang nggak bisa berubah gitu. Pas aku lagi capek, jujur kayak ngerasa aku sensitif banget sih gitu perasaannya. Aku tuh kesel gitu loh Kak sama diri aku sendiri. Jadi nadaku jadi gitu kan, kesel banget sama diri aku sendiri Kak. Karena lagi pas aku capek, mungkin itu aku jadi sadar, mungkin karena itu perasaan aku lagi sensitif atau pikiran aku lagi negatif gitu kali ya Kak. Nah iya ya, jadi kayak mungkin kamu ngerasa itu pas lagi capek, lagi kayak yang benar-benar gak kuat buat ngadepin semuanya gitu ya. Iya benar. Tapi itu kamu pernah nggak di titik itu kamu rasanya pengen nyerah, kayak mungkin pasrah aja sama keadaan kamu di saat itu gitu? Sebenarnya kalau menyerah pasrah tuh jujur iya sih Kak, tapi aku nggak pengen diri aku yang nyerah gitu. Aku tuh pernah denger kan kayak kamu tuh boleh lah capek gitu kan, kayak quotes di sosial media gitu ada kamu boleh capek gitu, tapi jangan sampai menyerah gitu, boleh berhenti sejenak kayak gitu. Aku baca itu tapi aku susah ngelakuin ke diri aku sendirinya gitu. Ya sih bener, aku memang bisa bayangin dik kamu kayak udah yang bener-bener nyari motivasi kan gitu ya. Iya bener. Iya, kayak nyari motivasi nih biar dirinya bangkit gitu kan. Terus tiba-tiba tuh kayak yang bisa nggak ya kayak gitu. Iya bener banget, aku ngerasa kayak gitu, sering banget nyari validasi tuh ke aku di sosmed. Nah tapi memang bener sih yang kamu rasain itu kayak valid banget, kayak kamu nyari yang motivasi gitu, tapi kamu juga kayak yang ngerasa kayak ya udahlah gitu kan. Iya benar. Nah tapi di sisi lain kamu tuh kayak kamu masih mau berusaha berubah, terus kamu masih mau kayak
nunjukin kalau sebenarnya kamu tuh bisa, itu sebenarnya kayak ada bagian dari diri kamu loh yang benar-benar masih bisa buat ngerubah dan nyelesain semua yang ada di ya, semua masalah yang ada di hidup kamu yang bikin kamu kepikiran itu. Nah, kalau dipikir-pikir benar juga ya kata kakak itu, ternyata aku tuh nggak seburuk itu, dan aku juga bener sih kata kakak, aku juga masih ada gitu kan niat untuk berubah gitu. Ternyata tuh nggak seburuk itu ya kak, kalau misalnya kita ada niatan mau merubah diri kita menjadi yang lebih baik gitu. Iya. Nah, oke, jadi ya boleh gayanya. oke, jadi di sini aku pengen kamu ini ya ngelasin pelan-pelan di tengah semua rasa capek kamu, rasa ragu kamu, rasa overthinking, dan mungkin perasaan tertinggal dari teman-teman kamu itu, sebenarnya kamu lagi berjuang juga kan buat capai apa yang kamu pengen itu, walaupun mungkin orang lain nggak lihat. Iya benar kak, sebenarnya aku lagi berjuang juga untuk mencapai goals yang aku mau gitu ya. Yang sebenarnya aku juga pengen jadi orang yang bisa menata masa depan aku gitu. Cuman mungkin karena memang aku tuh masih ragu sama diri aku sendiri tadi. Tapi aku tuh sebenarnya pengen banget apalagi membahagiakan orang tua aku. Jadi sebenarnya sebelum membahagiakan diri aku sendiri, aku tipe orang yang pengen membahagiakan orang tua aku dulu gitu. Tapi kembali lagi, kan kita tuh sebagai manusia harus yang peduli sama diri kita sendiri, karena mau sebagaimanapun orang gitu kan, aku ngerasa diri kita sendiri loh yang jadi teman gitu, diri kita sendiri yang harus mulai apa ya untuk menyemangati diri kita gitu. Jadi tuh sebelum orang lain nyemangatin kita ya dari diri kita sendiri tuh ternyata harus semangat, harus lebih pede lagi. Aku jadi ngerasa kayak gitu deh kak, jadi ngerasa pas cerita sama kakak nih aku jadi ngerasa oh iya ya aku harus jadi orang yang kayak gitu, harus jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Tapi memang ini ya, memang tujuan untuk membahagiakan orang tua itu memang tujuannya sangat mulia ya. Tapi balik lagi kayak namanya kan diri kita juga punya kepentingan sendiri ya, punya kapasitas masing-masing, dan mungkin memang lebih baik kita mendahulukan diri kita gitu ya sebelum kita membahagiakan orang tua. Nah, dari yang aku lihat ya, dari semua yang kamu bilang tadi, kayaknya mungkin kamu tuh terlalu fokus sama kekurangan kamu gak sih? Kayak mungkin dari yang kamu ragu, dari yang kamu kurang percaya diri, dari yang kamu mungkin kayak bingung gitu kan ya. Tapi kan itu mungkin belum tercapai loh Mia, masih jalan masih panjang kan ya. Iya, jalan kamu. Jadi kalau menurut aku memang lebih baik dari saat ini mungkin kamu bisa buat ya itu kayak berubah, jadi mungkin kamu ngilangin rasa nggak percaya diri kamu ngilangin rasa ragu kamu, rasa takut kamu, mungkin lebih baik seperti itu dulu ya. Iya sih kak, mungkin perlahan kali ya kak, step awal mungkin aku menghilangkan rasa nggak pedenya, jadi aku lebih pede, terus juga aku dari takut aku jadi berani gitu, apalagi mencoba hal-hal baru. Terus juga kan tadi aku bilangnya aku masih nggak pede untuk ikut lomba nyanyi tadi itu kak. Mungkin aku kayak harus memulai juga nih kebiasaan-kebiasaan yang kayak orang biasanya gitu kak, kalau misalnya mau ikut lomba kan harus latihan dulu, harus didengar orang dulu biar kita juga tahu apa ya kekurangan kita. Ternyata kayak gitu ya kalau dipikir-pikir kak, dan kayak kita harus mulai hal-hal kecil gitu, bahkan dari hal-hal kecil kita bisa menuju hal-hal yang lebih besar gitu kan, yang bisa kita lakukan untuk diri kita ke depannya. Jadi ngerasa kayak gitu sih. Iya bener tuh Mia, jadi kayak mungkin kamu apa ya, kayak awalnya kurang ini ya, kurang sadar mungkin sama yang kayak hal-hal yang seperti itu ya, atau mungkin kamu belum kepikiran tuh buat itu, tapi sekarang kamu udah bener-bener sadar akan hal itu. Jujur memang ini banget sih, bagus banget sih. Dan yang aku lihat juga kamu juga kayaknya terlalu apa ya, keras sama diri kamu gak sih? Kayak kamu tuh pengennya tuh diri kamu tuh kayak harus ini nih, bisa nih kayak gini, bisa kayak gitu. Iya bener banget nih kak, aku kan tadi
keras banget sama diri aku sendiri, selalu apa ya, membuat ekspektasi itu selalu berdatangan kalau aku tuh harus kayak gini, aku tuh harus kayak gitu, dan ternyata saat diri aku ini nggak bisa gitu memenuhi ekspektasi, aku tuh kecewa deh sama diri aku sendiri, dan sampai akhirnya tuh aku down sendiri gitu tadi. Bener banget kayak yang kakak bilang. Nah, jadi kalau misalnya nih kamu boleh jujur sama diri kamu sendiri, kira-kira kamu sebenarnya capek banget nggak sih kalau misalnya di saat ini kamu nahan selama ini semua yang kamu pendem itu sendirian? Capek banget sih kak, mungkin nggak banyak yang orang tahu yang selama ini aku pendam atau selama ini aku rasakan, akan keraguan-keraguan aku, akan yang nggak aku bisa gitu, atau mungkin akan potensi aku sebenarnya orang lain harus tahu, tapi aku nggak mau juga gitu untuk membagikan cerita itu ke orang-orang gitu. Ya sebenarnya memang kuncinya tuh harus dari diri aku untuk nggak ragu sih gitu. Iya benar, memang semua itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Kayak ya itu tadi benar kata kamu, kita mulai dari yang ngilangin ragu dulu, percaya diri dulu. Aku ngerti sih, memang aku bisa ngerasain itu, kelihatan banget memang kamu capeknya gimana, itu aku bisa merasakan. Nah tadi kan kamu sempat bilang nih kalau kamu capek banget karena itu ya, dan jujur dari semua yang kamu cerita itu, aku tuh ngerti loh kalau kamu tuh bukan orang yang diem aja. Kamu mau buat berusaha lagi, tak mau buat berubah, mau buat lebih maju untuk diri kamu sendiri, walaupun mungkin caranya kayak terlalu keras gitu ke diri kamu sendiri sampai bikin kamu kayak yang capek, bingung dan sebagainya. Iya bener banget sih kak, mungkin karena aku terlalu keras gitu ya sama diri aku sendiri, makanya aku capek juga, aku bingung nih mau kemana ya aku. Tapi memang bener, sejujurnya aku pengen merubah diri aku gitu menjadi yang lebih yang seharusnya aku tuh kayak gini loh gitu. Ya bener sih, bener banget dia. Kamu kayak wajar ya kalau kayak kamu terlalu maksa diri kamu, apalagi kayak kamu sering banget nih liat temen-temen kamu yang kata kamu lebih keren itu, padahal kamu juga sebenarnya keren ya. Iya kak, terima kasih kak. Ya sebenarnya jujur pengen juga loh kak, kayak kan kalau di kampus tuh di kampus aku tuh ya, kalau misalnya ada mahasiswa yang berprestasi atau menang apapun gitu kan selalu di post ya. Aku pengen loh ada di masa itu, kan jadi kebanggaan diri sendiri dong itu pastinya, tuh pengen banget. Itu kayak pasti kalau misalnya di post kayak ngerasa wah aku masuk IG nih, Iya gitu kayak bener, seneng banget bener gitu kan, bangga banget sih pasti. Tapi kalau kita lihat pelan-pelan lagi ya, kamu ngerasa nggak diri kamu nih sebenarnya udah berkembang dari yang tadinya kayak penuh keraguan, sekarang mulai mau mencoba hal baru gitu? Mungkin kalau merasa tuh sedikit ya kak, aku mungkin karena masih ragu sama diri aku sendiri, tapi aku ngerasa kok aku tuh mau berkembang gitu. Aku ngerasa diri aku nggak setakut itu, nggak seharusnya aku setakut itu juga gitu. Meskipun memang belum sepenuhnya aku yakin sama diri aku sendiri, aku juga tetap ngerasa kalau diri aku tuh ya bisa gitu meskipun sedikit gitu. Oke. Jadi kamu tuh berarti sebenarnya tetap merasa berkembang, walaupun mungkin jalan kamu berkembang tuh nggak secepat sama yang kamu harapkan. Dan juga terkadang kita tuh kayak terlalu fokus loh sama hasil orang lain, iya nggak sih? Bener banget. Iya aku selalu, iya sih bener ya apa yang kakak bilang gitu, aku selalu fokus sama hasil orang lain. Kan kita nggak tahu juga ya kak, orang lain tuh mencapai itu tuh harus melewati fase-fase apa dulu sih gitu. Kadang tuh aku selalu fokus itu sama pencapaiannya aja gitu, tapi aku nggak tahu, nggak nanya-nanya nih proses kamu kayak gini seperti apa gitu. Iya kan, soalnya kayak pasti setiap orang melalui proses ya semua itu. Kayak nggak mungkin kan kita tiba-tiba jadi misalnya kita tiba-tiba jadi presiden, pasti kan ada cara-caranya dulu gitu kan. Nah itu tuh berarti yang bikin kamu kayak gitu tuh yaitu kamu kayak terlalu fokus sama hasil orang lain sampai kayak lupa sama kalau misalnya proses kamu sendiri itu sebenarnya udah benar-benar berat dan benar-benar bermakna. Iya bener kak. Nah kalau kamu lihat dari sudut pandang kamu nih yang lebih
adil yang setara ya maksudnya. Apa sih hal kecil yang sebenarnya sudah kamu lakukan sejauh ini? Kalau misalnya yang lebih setara gitu ya, nih dari contoh kecilnya aja gitu ya Kak, aku kan tadi berada pada bidang yang mungkin bisa bernyanyi gitu ya. Terus aku tuh ngerasa setiap orang itu punya potensi. Jadi yang buat aku setara itu aku punya potensi diri aku masing-masing gitu kan. Misalnya diri aku terus diri orang lain tuh berbeda juga tuh nggak apa-apa, nggak masalah banget gitu. Dan yang setara, yang membuat setara itu kita sama-sama mempunyai potensi masing-masing gitu juga. Dan juga aku ngerasa soal rezeki gitu ya, rezekinya dia tuh memang lagi menang, rezekinya dia tuh memang di situ loh bidangnya dia gitu. Dan rezeki aku tuh di yang lain lagi gitu. Jadi kita tuh punya porsi yang masing-masing gitu. Aku ngerasa sih kayak gitu. Terus juga kayak aku ngerasa kita tuh harus beneran berpegang teguh sama keyakinan kita yang dimana kita tuh bisa. Jadi tuh kayak dia bisa karena dia yakin gitu. Dan pasti kita juga harus bisa karena kita yakin sama diri kita gitu. Kuncinya mungkin di situ sih Kak. Iya bener sih, memang kalau misalnya mencoba sesuatu pasti harus yakin dulu ya. Iya benar. Harus jadi benar-benar yang mantap gitu hasilnya. Nah jadi tuh aku udah lihat sih kamu mungkin yang benar-benar udah bagus loh kamu sejauh ini tuh. Dari yang mungkin awalnya kamu masih penuh sama keraguan kamu, overthinking kamu, dan sekarang kamu udah bisa mikirin bener-bener positif gitu tuh. Itu tuh bener-bener yang udah bagus banget. Walaupun mungkin awalnya kamu merasa kayak capek, kamu merasa bingung ya, dan mungkin selama ini juga kamu kayaknya sering ini deh kayak pakai ukuran kayak mungkin aku harus sama nih sama kayak orang lain, padahal iya kan, padahal bener banget Kak. Padahal semua orang tuh pasti punya porsinya masing-masing, bener kata kamu tadi. Nah kalau kita ubah sedikit nih caranya, dari yang tadi kamu tertinggal jadi kayak aku lagi di prosesku sendiri nih, walaupun aku pelan buat mencapainya, tapi yang penting aku jalan. Nah gimana sih rasanya kalau kamu pakai cara pikir yang itu? Sejujurnya mungkin aku nggak bakal jadi orang yang takut ataupun orang yang cemas gitu ya Kak. Kalau aku merasa pikiran aku tuh kayak gitu, nggak apa-apa banget gitu untuk melangkah hal-hal kecil gitu kan. Karena langkah kecil tuh udah bagus banget untuk kita. Mungkin aku jadi orang yang lebih tenang, yang pastinya juga lebih percaya diri sama diri aku, dan juga jadi orang yang gak membandingkan gitu sih. Berarti ya memang nggak seberat dari sebelumnya ya. Iya Kak, benar. Nah kadang ya perubahan itu memang nggak harus langsung besar kok. Kayak dari yang kamu tadinya A bisa langsung Z, itu memang nggak harus kayak gitu. Justru dari hal-hal yang kecil-kecil itu sih menurut aku yang memang lebih bermakna. Misalnya nih dari 0 sampai 10, seberapa kamu merasa lebih ringan dibanding dari tadi itu berapa kira-kira? Aku lebih ringannya gitu ya, rating aku sekarang lebih ringan. Itu sekarang aku udah di angka 8 sih Kak. Aku ngerasa kayak kayaknya aku harus coba deh hal-hal baru habis sesi konseling ini. Aku ngerasa bener juga ya kata kakak gitu, kalau kita harus nyoba dulu, harus yakin dulu sama diri kita sendiri gitu. Aku jadi makin yakin, semakin percaya sama diri aku, terus jadi menyadari gitu loh Kak. Tuh kan, ya emang bener keren banget sih. Kayak kamu yang dari awalnya ngerasa berat banget, ngerasa ragu banget, ngerasa kayak yang susah banget, akhirnya kamu udah di angka 8 tuh, itu bener-bener hal yang langsung kayak tinggi gitu ya. Iya benar. Itu artinya kamu udah bisa merubah cara kamu nih buat melihat diri kamu sendiri. Kalau aku rangkum dari sesi kita hari ini ya, mungkin kamu yang awalnya ngerasa tertinggal, ngerasa ragu sama diri kamu sendiri, terus muncul overthinking, kamu panik, terus kamu sampai kayak pasrah sama keadaan. Tapi setelah kita bahas pelan-pelan, itu kamu sadar kalau selama ini kamu mungkin terlalu keras sama diri kamu sendiri. Dan sekarang kamu juga melihat nih bahwa kamu udah jalan pelan-pelan ke proses kamu. Dan menurut kamu bagian mana yang paling bikin kamu sadar nih buat hari ini? Aku sadar itu kalau
kalau kita tuh punya proses gitu ya kak, proses yang berbeda-beda juga, itu terus pencapaian yang berbeda-beda juga gitu. Dan tadi tuh kan aku bilang tuh kayak aku tuh kayak ngerasa tertinggal gitu ya, dan ternyata tuh nggak apa-apa banget gitu, karena proses kita untuk menuju sesuatu tuh berbeda-beda waktunya, durasinya gitu ya kak. Kayak kalau misalnya kita nih berada di satu posisi yang dimana kita merasa tertinggal, ternyata tuh bukan tertinggal ya, aku merasanya memang belum masanya aja kita untuk upgrade diri gitu. Memang masih ada loh step-step selanjutnya gitu. Aku jadi ngerasanya tuh poin utamanya itu kalau misalnya kita masih stuck di situ bukan berarti kita tertinggal, tapi mungkin ada sesuatu yang harus kita upgrade lagi gitu, ada sesuatu yang harus kita lakukan lebih baik lagi kayak gitu. Jujur sih nih ya, aku lihat dari yang pemikiran kamu sekarang ini bener-bener yang udah maju, bener-bener kamu udah ngerasa yang lebih sadar kalau misalnya diri kamu tuh juga jadi lebih penting gitu loh. Iya kak, aku ngerasa iya juga ya, kita nggak usah, ternyata tuh nggak boleh ya kak kayak sibuk sama pencapaian orang lain tapi kita tetap ngestak aja gitu kan nggak mungkin ya. Tapi kita juga harus upgrade diri gitu, seperti yang kak Luna tadi bilang, kita tuh harus percaya dulu sama diri kita sendiri, kita pentingin diri kita sendiri dulu daripada orang lain gitu, dan jangan fokus di orang lain aja tapi fokus sama diri kita sendiri dulu. Aku jadi ngerasa deh kalau lebih lega gitu rasanya, ternyata aku harus lo mencoba hal-hal positif itu gitu. Jujur aku ngeliat Nia yang dibanding orang tadi ya, aku merasa kayak yang wah ternyata memang Nia ini cuma ini aja kayak prinsip mungkin atau cara pandang kamu ke diri kamu tuh yang agak salah. Iya benar, aku harus mengubah cara pandang diri aku juga berarti ya kak, jadi yang lebih positif lagi gitu. Iya bener, dan kamu bener-bener udah keren banget bisa mengubah prinsip kamu bisa sadar sama semua yang kamu alamin. Itu tuh aku bener-bener bangga sih sama hal yang sekarang terjadi sama diri kamu ini. Iya, aku juga kak sebenarnya kayak nggak expect banget kan, awalnya tuh aku udah lama banget sih kak sebenarnya kayak nyimpen cerita ini karena kan nggak semua orang tuh paham kita gitu. Tapi di sini aku merasa kayak aku diterima banget gitu, akan kekurangan pikiran positif aku gitu kan, pikiran aku kan negatif mulu ya dari tadi. Terus kayak aku di sini tuh ngerasa diterima banget sama kakak, sampai akhirnya aku ngerasa wah aku punya loh aku solusinya gitu, dan itu datang dari diri aku sendiri. Itu aku kayak nggak expect sih sebenarnya. Coba kalau misalnya aku masih takut nih datang ke sesi konseling ini, mungkin aku ngerasa aku belum bisa nih selesai sama aku sendiri gitu ya kan. Jadi mungkin kalau misalnya kamu yang masih ragu, masih nyimpan, mungkin kamu akan terus merasa seperti sampai kamu mau sendiri buat ngebuka semuanya. Iya bener banget kak, aku jadi ngerasa lebih lega dan lebih pengen lagi bereksplor. Dan aku nggak, maksudnya bukan nggak takut tapi kayak aku lebih ke ayo maju gitu loh, jangan takut gitu untuk gagal gitu. Dan jujur ya aku seneng banget sama kamu, sampai kamu tuh bisa sampai di titik ini gitu loh, di titik yang akhirnya kamu tuh sadar, kamu bisa berpikir positif, kamu bisa berubah. Karena jujur ya, nggak semua orang berani jujur, berani berubah, berani ngebuka pikirannya sendiri gitu, sama kayak kamu yang tadi kamu lakuin itu. Dan ingat ya, kamu nggak harus langsung berubah jadi kayak apa yang kamu mau. Cukup pelan-pelan aja, yang penting ada proses dan maknanya. Oke, bener banget sih, aku setuju sih sama Kak Alina tadi. Kita tuh harus ada proses gitu kan, step by stepnya juga gitu. Mungkin aku nggak harus jadi orang yang sempurna gitu, tapi secara nggak langsung juga aku memang harus lebih baik lagi gitu, lebih upgrade lagi gitu kan, semakin hari semakin lebih baik gitu. Iya bener banget ini. Dan kalau misalnya nanti kamu ragu lagi, coba ya tolong banget ingat satu hal ini, kamu itu nggak pernah berhenti loh, kamu cuma lagi proses tapi pelan dan bermakna. Oke kak. Jadi terima kasih ya udah mau cerita hari ini. Dan kalau misalkan kira-kira masih ada nggak nih yang mau kamu omongin, atau masih ada yang kamu bikin lagi nggak? Alhamdulillah ya kak, aku kayak lebih lega gitu. Terus kayak lebih percaya diri, terus juga kayak aku pengen nggak membandingin diri aku lagi sama orang lain gitu. Terus juga kayak lebih lega, jadi aku rasa sih cukup ya kak untuk hari ini. Oke, terima kasih banget kamu udah mau meluangkan waktu
kamu datang ke sini, kamu udah mau cerita sejauh ini, kamu juga mau merubah pola pikir kamu hingga saat ini. Terima kasih banyak ya. Ya kak, aku juga mau bilang terima kasih juga ya kak. Aku juga baru pertama nih, awalnya aku takut kan, ya takut dijudge. Kayak misalnya kalau kita konseling nih, aku takut dijudge. Terus kayak takut nggak nemu gitu. Aku pulang itu, aku kira tuh nggak bakal bisa selega ini gitu. Ternyata dari awalnya aku tadi nggak semangat gitu ya kak, terus aku jadi semangat dan excited itu karena Kak Luna tuh udah ngebantu aku gitu, membuka pikiran aku untuk apa ya, untuk ternyata tuh pikiran negatif aku tuh nggak bener loh gitu, nggak selamanya bener gitu, dan berada di zona itu tuh nggak seharusnya berada di zona itu terus gitu. Jadi aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk Kakak Luna. Dan boleh nggak sih nanti aku kayak misalnya mau lagi gitu sesi konseling berikutnya sama Kakak Luna gitu. Boleh banget, jujur aku seneng banget karena kamu udah, ya ampun aku jujur merasa terharu banget sama semua yang kamu bilang tadi. Sama-sama ya, kamu juga udah melakukan hal yang terbaik buat diri kamu hari ini. Oke, terima kasih banyak ya Kak Luna, aku izin pamit ya. Sama-sama nih ya, sukses selalu ya. Iya, terima kasih Kak.